Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat ABC? Jumpa lagi dengan gue El di channel Mereka Punya Cerita. Oke, di video kali ini gue mau bikin sesuatu yang berbeda di video. Tetap konsepnya adalah cerita, tapi gue mau nyari guys, gue nyari cerita di Instagram, di komentar, karena gue termasuk pengguna Instagram. Jadi gue pilih Instagram karena gue pengguna Instagram, dan gue termasuk orang yang kepo di komentar. Kalau ada video yang menarik pasti gue cek komen, karena banyak orang-orang yang komen terkait dengan hidup mereka, atau orang yang komen di luar konteks, lucu dan lain sebagainya. Dan kenapa gue pilih Instagram? Instagram itu dia komentar itu karakternya tuh nggak dibatasin guys. Kalau TikTok tuh dibatasin. Ya nanti kalau misalnya TikTok ada sumber yang menarik, gue pakai nggak masalah. Yang jelas kayaknya gue lebih prefer pakai Instagram sih daripada TikTok. Oke, langsung aja ke video yang pertama. Oh, jadi gue sepakat sih sama statement ini. Jadi orang itu dilihat baik sama orang lain ya karena Allah rahasiakan keburukannya. Karena emang nobody is perfect, nggak ada orang yang sempurna guys ya. Jadi ketika orang itu mulia, ya itu karena Allah tutup aibnya. Makanya di antara doa yang gue sebut, gue mohon sama Allah tolong jaga aib gue, jangan sampai kebongkar. Malu guys kalau kebongkar itu. Ya sekecil apapun itu, kita nggak pengen lah aib itu keluar gitu guys ya. Kita masuk ke komentar. Firda Zahra, astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat, dibaca hanya satu kali maka pahalanya sebanyak mukmin di dunia. Share agar mendapatkan pahala jariah. Oke, bagus. Tulis tim. Nah, sesungguhnya Allah telah menutupi aib hamba-hambanya, namun sayang si hamba sendiri yang membuka aibnya. Allah itu maha murah hati dan pemaaf, namun si hamba senang sekali bersuuzon akan Allah. Komentar kedua nih bagus guys. Komentar kedua nih relate dengan dalil Nabi Muhammad SAW yang mengatakan Allah itu membenci orang, melaknat atau membenci orang yang dimana Allah sudah tutup aibnya yang dia kerjakan di malam hari, tapi pagi-pagi dia cerita dengan fulan dan fulan kalau dia tuh bangga dia telah bermaksiat. Ya memang narasinya itu malam hari, tapi konteksnya itu adalah kapanpun dia bermaksiat Allah sudah tutup. Tapi ternyata sama orang itu dia dengan bangganya dia cerita-cerita sama orang lain. Dia bangga gitu karena emang nggak sedikit ya orang tuh kalau dia punya ngelakuin yang wow, meskipun itu maksiat dia tetap bangga ya. Ya itulah Bani Adam guys ya. Oke, cukup, langsung ke video berikutnya. Udah. Ini banteng liar ini. Wah itu yang pertama aja kayaknya tadi tuh kena itu. Kena dua kali kayaknya dia. Terakhirnya langsung puyeng itu kepala itu. Oh ini konten luar negeri nih. Soalnya yang balasnya orang-orang luar nih. Even the ox stop to check he is okay. Wah ini bayarannya berapa ini? Atau cuma sekedar hobi ya? Terlalu mahal sih bayarannya ini ke konsekuensinya. Oke. Wow. Ronaldo. Oke. Oh Messi. Wah UCL. Ini dua orang yang jadi ikonik
sepanjang masa ini ngalahin pendahulunya karena emang hype banget ya perebutan GOAT bagi dua orang ini. Untung tropinya yang ditulis yang di apa ditato itu bukan Piala Dunia ya. UCL karena kalau Piala Dunia punya cuma Messi gitu. Ini the real fans dua GOAT guys. Use me as Messi and Ronaldo. Messi versus Ronaldo is buatan. Oh iya ya. Jadi Messi sama Ronaldo itu lebih daripada Messi lawan Ronaldo. Oke, gue like. Ya, the best. Nggak usah dibanding-bandingin lah. Semua tuh punya posisinya masing-masing. Dan yang jelas Messi nggak akan hype ketika nggak ada Ronaldo. Dan Ronaldo nggak akan hype ketika nggak ada Messi. Mereka sama-sama hype karena mereka saling beradu. Wih, tapi gue fans Ronaldo sih. Ini yang terakhir ini gue like nih. Ronaldo GOAT button. Yes. Ya, meskipun gue ngormati Messi tetap gue fans Ronaldo, yes. Ya. ini jangan diving nih, jangan diving nih. Catch him if you can. Bro, start break dancing. Ya. Yeah. Bro, didn't even do anything and destroy him. Oh, dia nggak ngapa-ngapain, tapi dia udah ngancurin dia. Ini kalau ini sekilas gue lihat kayak diving tuh, diving yang paling gue keselin tuh divingnya Barcelona guys. Terutama si Biskuit itu, Biskuit zaman Pep Guardiola yang masih ngasuh kan. Wah itu paling ngeselin tuh permainan si Biskuit itu. Tapi yang gue aneh, Puyol itu kan termasuk dihormatin guys ya. Tapi juga diving loh. Ya meskipun diving itu adalah art, tapi kalau artnya itu apa namanya ngeselin ya, gue kesel juga sih. Tapi Ronaldo juga diving ya. Tapi ya sudahlah, gue merem lah karena gue ngefans sama Ronaldo. Nggak fair ya, alah bodo amat lah. Yang penting gue nikmatin mereka. Oh ini di Sulawesi. Oh mantap. What a block. Oh, ini nih Taker nih termasuk freestyle tertinggi sih kalau gue lihat sih. Dia lapangannya sempit, langsung ada tektok lawan versus lawan, dan smashnya tuh kan pakai kaki guys. Jadi kalau pakai tangan sama pakai kaki tuh lebih nyeni pakai kaki sih. Makanya gue kalau lihat Taker zaman gue di pondok dulu sama Ustadz tuh dia gemuk tapi bisa kayak gitu ya, cuma nggak seperfect itulah karena dia gemukan. Tapi dia bisa nyemes pakai kaki. Itu langsung satu komplek tuh yang lihat itu, wah salah semua. Padahal Ustadznya gendut loh, tapi bisa salto gitu. Rada gila, keren tuh ada. Wih, yang ngeblok juga timingnya pas itu, keren, timingnya bisa pas gitu. Karena apa ya, pakai kaki gitu, jadi memposisikan kaki sebagai tembok itu juga nggak gampang ya. Kalau tangan kan lebih mudah ya gerakinya, tapi kalau kaki tuh susah lah. Dan ini dua-duanya keren gitu. Pasti yang nahan apa yang ngeblok itu juga bisa ngelakuin hal yang sama guys. Mantap. Nih kalaupun gak jadi masuk, tetap bangga tuh kalau dia lihat rekaman. Wih keren ya gue ya. Mantap. If you mix Zlatan and Brazil, this is what you get. Oh iya. Ya kan si Ibrahimovic kan dulu pernah tuh yang pas Piala Dunia dia Piala Dunia ya kalau nggak salah ya. Yang dia salto tuh terjauh tuh Roni atau Zlatan ya, nggak tahu dah. Yang penting dua-duanya tuh memang bagus lah waktu salto itu, gol jarak jauhnya itu. Nah, dan Brasil itu karena ada seninya. Soalnya Zlatan Ibrahimovic waktu dia salto tuh jatuhnya nggak bagus yes, tapi gol ya, yang penting gol. Tapi di sini dipadukan antara Ibrahimovic sama si orang Brazil yang memang capoeiranya tuh bagus ya, yang seni-seninya kayak gitulah.
Ini akun emang beda dengan yang lain, selalu post tentang Indonesia pakai server global. Kalau akun lain pasti servernya Indonesia. Oh, ini orang Indonesia. Oh, orang Indonesia lah. Verified ini akunnya. Oh iya guys. Jadi video ini tuh udah gua save, tapi gua tonton baru awal doang. Mungkin 3-4 detik di awal gua tonton terus gua save. Jadi react gua tuh natural guys. Ini gua baru pertama kali gua tonton sih. Itu bahkan ada partai Golkar. Jir. Masa di Malaysia ada partai Golkar? Lah kan ini bukan Malaysia ini. Wah, ini pasti dihujat ini. Ini di Sulawesi Selatan, Indonesia. Ya, ya. Iya om, bercanda doang itu. Ah, takraw asli Indonesia. Ini bahas masalah ini lagi. Asli-aslian. Dah, males. Gue kalau ngeliat dia bawa-bawa istilah gitu tuh geli aja guys. Nah, gue nggak mau komen lah. Gue mendingan baca komen ya. Gue baca komen. Pembawa beritanya langsung istighfar. Mana sih? Oh iya 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 iya. Tadi belum selesai guys. Sampai istighfar tuh apa pembawa acaranya. Gua pilih Aldi Tahir, dia lebih jujur. Sarkas nih. Konten bagus. WM judi, segitunya admin nggak percaya sama rezeki Allah. Oh iya ya. Ini dia pakai ajaib ini judi nih. Nih. Kita komen reply. Wah iya bang. Keren banget. Lo sampai detail gitu. Komen lu masuk YT gue nih. Hahaha. Oke. Mending Aldi Tahir sih jadi DPR. Mana tadi? Modelnya nggak bakalan korupsi. Emang iya. Orang yang korupsi kan juga nggak ketahuan dulunya kalau dia nantinya akan korupsi. Ini nggak ada yang jamin guys. Menuju Indonesia mundur. Kirain tujuannya langsung ke surga. Di manusia di muka bumi ini bingung mbak. Kalau nggak mau bingung nanti di surga. Oh ini yang tadi diomongin ya. Ini agak panjang nih. Jujur gue curiga kayaknya Aldi Tahir ini sebenarnya lagi secara strategik gathering atensi publik lewat gimmick-gimmicknya. Tapi kalau dia misalnya enggak, ya simply dia patut diduga berkebutuhan khusus. Oke, next. Kenapa ya? Ini tegas sih bapaknya sih, nggak melo-melo. Coba kita selesaikan.
Keren. Ini ngajari anak terutama cowok ya untuk bisa dewasa, untuk bisa tanggung jawab, untuk bisa melihat semua tuh lebih luas. Kalau orang bilang apa? Landscape. Ya, secara landscape. Gue denger ini malah bapaknya jadi kayak terpaksa dan anaknya jadi beban. Kadang kebohongan yang manis lebih baik daripada kejujuran yang nyakitin. Bilang aja sayang walaupun hati berpendapat lain demi kesehatan mental anak. Kalau menurut gue sih gitu aja. Ya ini beda ini. Ya dua sisi guys, pasti ada pro dan kontra. Ya masing-masing lah. Yang penting dia berpikir seperti itu karena dia tuh tahu tujuannya tuh untuk kebaikan juga buat anaknya, mungkin dengan metode yang berbeda. Tapi kalau gue sih di tengah-tengah gue nggak menentang dia karena dia menjelaskan, tapi memang perlu IQ tinggi untuk bisa anak tuh mencerna omongan ini. Nih contohnya tadi nih yang gue bahas, ketika IQ-nya dia mungkin khawatir IQ anaknya tuh nggak bisa nangkap, ya kan, akhirnya malah nyakitin, ya kan, padahal dia ngomong apa adanya gitu si bapak. Maaf ya, mungkin banyak yang kontra, tapi menurut gue salah mengajarkan tanggung jawab tanpa cinta dan kasih. Emang salah ya kalau ngomong iya aku menyukaimu ke anak sendiri, emang langsung melukai harga dirimu? Ya enggak juga kan, ini bukan soal lembek atau enggaknya anak zaman sekarang, tapi bagaimana seorang ayah mengerti perasaan yang dirasakan oleh anak. Di film itu menurut gue anaknya pengen pengakuan aja, tinggal bilang iya aku menyukaimu dan sebagai tanggung jawabku ke kamu aku berusaha memberikan yang terbaik buat kamu. Selesai. Wah panjang banget nih komentar-komentar nih. Ya nih ada dua orang yang kontra, yang tapi yang jelas kalau gue sih sepakat aja, karena memang kadang didik anak terutama laki-laki tuh memang harus tegas ya. Tapi kalau anaknya memang daya tangkapnya tuh nggak bagus, baiknya ngomong halus-halus. Tapi ya oke lah, istirahat dulu. Ada astagfirullah. Ini gue bingung mau liatin captionnya apa mau liatin videonya ini guys. Hidup bukan tentang membanding-bandingkan. Masya Allah. belum mulai dia, belum mulai dan nyungsep loh. Kalau orang lain bahagia mah tuh punggung lawan punggung itu tadi tuh. Ini loh kok bisa loh orang itu jalan di tengah-tengah kerumunan loh, parah bener ini. Yo brief my head. Lagi capek-capeknya kerja pulang istri pakai baju dinas. Oh ini beda ini. Gua yang lihat videonya aja udah ngakak, apalagi lihat di real life. Yang pertama kasihan anjir, bapak motor sampai jatuh. Kasihan yang ditabrak lah. Weh. Sakit itu kok pada ketawa sih ya, maaf sih ya. Lucu soalnya, tapi ya mudah-mudahan semuanya nggak ada yang cedera parah lah. Ini gue nge-save video nggak gue liatin sih, yang penting apa namanya nggak ada unsur-unsur pornonya, langsung aja gue save di awal-awal tuh. Dia disepak nih orang ini. Oh dia yang ini nyebarin brosur, yang belakang langsung takut ditendang, langsung diterima. Soalnya dia yang depan tuh sempat nyela gak mau dikasih guys. Ini gak mau nerima. Tapi kok
Takut ini ceweknya nih. Oh iya 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 iya, iya. Video yang di skin yang kedua gue udah agak ngeh, kayaknya tuh yang baju orang tuh emang timnya, karena kalau mau nyepak orang gak dikenal tuh kayaknya tuh terlalu sadis guys ngepranknya itu. Tapi keren lah nih, tadi ini bisa dipakai ya. Ini video 1 2 3 yang pakai baju jaket oranye itu timnya dia guys, fix. Advertisement tricks ya, trik marketing jelas. Next level pamphlet distribusi. Tadi gini, gue dulu waktu di Mesir pernah apa namanya, ada bazar rame-rame itu, di pameran buku. Nah ada yang buka stand makanan Indonesia, Asian food. Nah gue kan di dapur guys, dapur packing, gue disuruh sama si bos buat nyebarin brosur di pintu masuk. Gue minder itu sumpah, karena gue ngerasa kayak gimana ya, kayak emang nggak pede gitu kan, apalagi nyebarin brosur ya kan, ya malu aja lah yang jelas. Ini nih kalau ada trik kayak gini nih bagus nih dikembangin nih. Never try in India, public be had saf. Hah? Wah, apaan nih, nggak paham gue. Oh ada transitnya nih, ada transitnya. Public will also clean their hand in the gang. Nggak tahu guys. The guy in the orange is the same. Yeah, I see. Oke. Okay. Udah lihat, gue like. Karena relate sama omongan gue. Nah, oke lah. Udah cukup lah. Game apa ini? Dia bawa pentungan. Ini ada apa ya kayaknya nih? Salah. Oh dipukul, yang gerak. Oh itu bunyi. Jadi yang bunyi dia tahu lokasinya terus disabet sama dia gitu ya berarti ya. Mamp. Ini game buat reuni keren nih guys. Ini kalau kalian ada yang reuninya nih, yang udah tua-tua mau reuninya nih pakai game gini nih. Aduh, bahasa apa ini? Kasihan si botak ini yang gue paham nih. Kasihan si botak, iya dia gemuk soalnya guys. Jadi dia disepak sampingnya aja dia kena gitu, bergetar dia perutnya kan. Hentikan oke. Ini nasihat tausiah tapi videonya bikin gagal fokus loh. Gue jadi bingung ini mau dengerin tausiahnya senior gua Ustadz Somad atau mau liatin videonya ini kan. Aduh. Gitu. Jatuhin. Ini settingan ini. Ini natural nih. Kena sniper yang terakhir tuh. The real terlalu lama bertahan dan akhirnya jatuh juga. Oh ini yang terakhir nih kayaknya nih. Ini komen yang terakhir nih. Kenapa kalau suara dakwah ini dikasih meme terus sih? Ya, balas. Ya jadi gagal fokus mau dengerin dakwahnya atau videonya ya. BTW komen lu masuk di gue bang, bos. Oke. Bos. Dari video ini kita bisa belajar mana yang dinilai orang, mana yang dilihat orang, dan mana yang didengar oleh orang. Yes, jangan cari pengakuan lah. Yang penting Allah tutup aib, kerjakan amal soleh. Dah konkret itu.
Evergreen ini gue sering lihat ini di kontainer-kontainer Evergreen. Ini terbesar ya dia ya. Kayaknya gue besok mau bikin cerita, gue rangkum tentang Evergreen. Kapal yang dioperatori oleh Evergreen Marine ini memiliki panjang keseluruhan 400 meter dengan lebar lambung bla 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 bla. Makanya pas kapal kargo nyusap di Mesir, trouble-nya sedunia. Oh, kemarin sempat ada berita ya, kalau apa namanya, ada kargo yang menghalangi terusan Suez. Suez itu soalnya dipakai menjadi satu-satunya jalan yang penghubung di pasar apa namanya, pasar perkapalan. Jadi kalau misalnya itu keganggu ya nggak bisa ini ya, nggak bisa jalannya. Gue pernah baca sih waktu itu kayaknya tuh sampai ruginya berapa triliun gitu, cuman sehari doang gitu, perharinya gitu. Itu isinya apa aja ya? Wah ini kayaknya kepo juga gue. Kondom. Ini loh yang unik di Instagram tuh, kalau nyari komen-komen yang cerita-cerita mendapatnya yang konyol kayak gini kan. Kayaknya sih bawa aquagolon sama Indomie. Jambu kristal, mangga, apel, jeruk, macam-macam. Ini komen nggak ada yang bener ah. Sempak mbak, astagfirullahaladzim. Beras bulog, isi keju, coklat, kacang hijau dan ayam. Memangnya itu bakpao apa? Aduh. Malah yang gua pikirin, yang bikin kapal laut keren banget. Seberat itu bisa ngapung loh, otaknya the best sih. Berapa gaji kaptennya? Mungkin di atas 100 juta kali ya. Nah, untuk kaptennya 56.000 USD atau 840 juta per bulan. UMRIKN. Emang berapa UMRIKN? Dan kalian pada nyadar nggak, setiap ada kecelakaan di jalan raya yang melibatkan kontainer, pasti kontainernya kebanyakan Evergreen. Wah, ini gue nggak tahu sih. Nggak tahu. Emang apa ngaruhnya? Otak, astagfirullahaladzim, kasar banget loh. Otak lu yang kurang selembar, mana ada pabrik jual HP ketengan. Oh, ini dia kayaknya ngebales deh. Males lah kalau lagi pada berantem gitu, males gua. Peti kemasnya bawa apa kak? Kalau boleh tahu dalam peti kemasnya bawa apaan? Sama kayak yang di atas, paling juga isinya candaan. Islam tidak pernah melarang seseorang untuk cinta itu rasa. Syekh Ramadan Al-Buti. Wah, keren nih. Beliau termasuk mantan mufti Mesir, Syekh Ramadan Al-Buti itu. Beliau termasuk syekh di Mesir lah. Gua pernah dengar cerita, entah beliau entah yang lain ya, Syekh Ramadan Al-Buti ini. Jadi dulu zaman perang antara Mesir sama Israel memperebutkan apa Sinai, itu apa namanya, Mesir tuh sempat kewalahan sampai pada akhirnya ada salah satu syekh yang dia mendapatkan petunjuk dari Allah melalui mimpinya. Apa petunjuknya? Beliau mimpi mengetahui markas bawah tanahnya tentara Israel, guys. Nah, langsung dia bilang ke, kalau nggak salah masih Mubarak ya itu, kalau nggak salah, atau yang sebelumnya ya. Beliau langsung bilang sama pemerintah. Akhirnya pemerintah langsung ngebom lokasi yang ditunjukkan sama syekh itu. Kalau nggak salah Syekh Ramadan Al-Buti. Nah, ternyata benar itu adalah lokasi yang
dipakai untuk markas bawah tanah Israel, dan setelah serangan itu mereka menyerah dan mengundurkan diri dari peperangan. Akhirnya Sinai masih menjadi wilayahnya Mesir. Ini kisah heroik banget nih. Beliau ini meninggalnya kalau nggak salah kan dibom kan lagi sholat subuh itu. Wah, laknatullah alaihim. Eh, ini editan nih pasti nih. Ini editan loh ini loh. Ya mungkin beritanya benar ya, tapi nadanya tuh pasti editan tuh. Nggak mungkin lah bisa kayak gitu kan. Masuk Amerika Got Talent itu langsung. Nggak gitu bunyinya siapa ya? Oh bener kan? Nggak cuman gua yang kaget itu. Malah nambah followers. Makasih Min, udah menghibur. Gue lagi nangis lihat ini ketawa. Kasian. Yang penting jangan keluar trompet sangkakala. Ya, nggak mungkin lah. Besarnya seberapa itu? Ya itu joke aja sih. Oke. Nggak ada empatinya. Dikira lucu apa? Lelucon di atas musibah orang. Lah, dia malah ketawa loh. Lihatnya udah serius-serius. Endingnya kalah trompet bus ini mah. Pria sejati hanya tersenyum dan tidak berkomentar. Lah kan lu komentar, lu berarti bakal sejati loh. Kok horor sih itunya? Apa namanya intronya? Netizen bandingkan konferensi pers Mario Dandi, bocah korban bullying. Oh dan nih ketutupan nih dan beda ya. Oh iya nih sempet inget gue. Kemarin ada siswa yang dibully, terus dia merespon membakar sekolah dan dibilang caper sama kepala sekolahnya. Parah. Itu guru yang nggak beradab guys. Kalau ada anaknya yang sampai senekat itu tuh harusnya tuh ditelaah dulu gitu. Jangan cuma sekedar nggak mau disalahin sekolahnya, terus jajaran-jajaran gurunya, kelakuan muridnya langsung menyalahkan si pelaku. Gue sih nggak ngedukung itu ya, gue nggak ngedukung tindakannya, tapi gue mengetahui alasannya. Itu yang harus ikut diperhatikan gitu loh. Jangan cuma dibahasnya dia kriminal, jangan, karena bullying itu nggak akan pernah hilang guys. Satu bakal sekolah karena dibully, lapor guru dibilang caper ya kan. Nah, tadi tuh ini yang si Merodandi yang fans Ronaldo tapi salah tempat guys. Jika kamu setuju polisi di Konoha itu ladusing, tekan ini. Enggak lah, nanti nyanyi terus itu kan. Gunakan komen saya untuk bilang tai. Nggak boleh toksik guys. Yang komen, aduh komentarnya gini-gini, ya mungkin karena kesel ya. Gue sih no comment lah. Kalau kalian kesel, gue juga kesel. Tapi jangan ada toxic di konten gue. Gak boleh mata duitan para penegak hukum. Udah. Pantesan murah dan porsinya banyak. Oh ini Intel ya, jadi dia nggak nyari untung guys, dia nyari mangsa. Lu dikenyangin ya kan, lu dikasih makan, lu bayar murah, lu kenyang, lu balik badan, lu dibikin daging ayamnya sama si penjualnya itu. Pernah kepikiran nggak polisi yang lagi nyamar, terus dagangannya viral dan dipromosiin food blogger gitu kira-kira? Mereka gimana ya? Ya pasti gue udah kebayang guys lucunya guys. Dia lagi nyamar tapi ketahuan gitu karena dia viral. Aduh. Di tempat gue ada Intel nyamar jadi tukang bakso buat nangkap orang-orang judi sabung ayam. Tiap hari jualan di tempat sabung ayam dan baksonya rame. Akhirnya dia berhenti jadi polisi dan
fokus jual bakso. Ini kayaknya ini nggak bener nih. Ini nggak bener nih. Ini pasti ngarang ceritanya nih. Tapi lucu guys. Emangnya mau korupsi terus menerus? Oh iya. Dia nyari duit halal guys daripada korupsi. Tapi emang semua polisi korupsi? Ya enggak dong. Enggak tahu maksudnya. Gue enggak tahu. Berhenti jadi polisi terus jualan bakso dan endingnya juga ikut judi. Juga set ending. Akhirnya katakan sama temannya sendiri ya. Pedagang anti razia Satpol PP. Oh, ini kamuflase dia. Jadi dia tuh pengen diamankan dari razia sama Satpol PP. Jadi dia pakai atribut tapi cuman di sepatu doang gitu kan. Ini out of the box nih. Nih komen nih. Komen lu baik. Nah. Komen lu keren. Bos, masuk YT gue nih. Oh ini keren kayaknya nih. Di sini juga dulu ada intel yang pacarin istri korban pembunuhan. Setelah sekian lama kasus belum tuntas, hampir mau nikah dan boom, ternyata tersangkanya abang dari istri korban pembunuhan tersebut. Lalu terkuak semua dan si intel pun menghilang. Oh, ini keren nih. Daerah mana bos? Terukah? Jadi konten ini tuh gue sekalian promosi konten gue guys ya. Soalnya gue masih newbie, konten gue masih sedikit yang nonton dan ini cara gue buat nyari pasar. Yang penting halal. Polisi, Kijang 1, target sedang makan mie ayam, menunggu perintah selanjutnya. Oke, lanjut ke video berikutnya. Oke, keren. Oke, terima kasih Gus, sangat membantu. Tuh kalian tuh dengerin tuh. Ya kalau misalnya kalian cukup dengan ini, jangan nyari yang lain. Kalau kalian masih nyari yang lain, lu nggak syukur berarti. Ya karena udah dikasih yang baik, masih minta yang jelek, ya kan? Buat kita semua juga, bukan cuma buat gue, bukan cuma buat kalian doang. Ini juga buat gue. Ribet amat sih ya. Kubu sebelah malah mengkritik ngopi. Tanya mana dalilnya ngopi. Lah, siapa ini? Aduh, nggak tahu dah. Zaman sekarang ngopinya ke kafe yang hits di kotanya. Rame muda-mudi 24 jam buka wifi dan cewek cowok gabung di situ. Jadi tempat ajang pencarian jodoh, ajang lirik sana lirik sini, belum lagi yang nongkrong. Iya, berarti tempatnya dihindarin. Bukan berarti disuruh ngopi terus lu cari-cari yang penting kopi tanpa memperhatikan tempatnya. Ya itu sama aja lu minum obat sambil sambilnya racun. Ya sama aja nggak jadi obat jadi racun. Ya gitulah. Panutanku selalu beragama dengan enjoy. Ya kalau misalnya dengerin Gus Bah cerita tuh ceramah tuh memang ini sih. Hidup tuh nggak perlu ribet gitu. Bahkan dari sisi ibadah pun diajarkan untuk selalu merasa udahlah syukur gitu. Jangan terlalu khawatir dengan ibadahmu. Itu sudah menjadi bukti kalau kamu tuh menghamba sama Allah. Tapi ya gue khawatir kalau misalnya ada orang yang akhirnya merasa cukup dengan pencapaian di situ gitu, padahal itu masih perlu diperbaiki. Itu sih yang gue khawatirkan. Tapi ya beliau memberikan harapan bagi orang-orang yang merasa banyak dosa untuk tetap percaya kalau dia tuh bisa masuk surga. Ya mudah-mudahan diberkahi lah Gus. Barakallahu fiik.
Wih, wah, kok gua pikir truknya bakal oleng gitu loh. Kena apa namanya? Kena puting beliung. Jahat kali kau bang, belum juga apa-apa. Oh, dia baru mau pemanasan dan diterabas. Jadi besok lagi kalau ada puting beliung tuh panggil damkar guys. damkar, damkar bawa 2 kompi gitu kan, terus nabrak gitu. Besoknya truknya masuk angin. Ya kali, bro, cancel a tornado. Bang, tunggu level gua maksimal dulu lah. Gua masih angin setan ini, belum tornado beneran. Menghalangi jalan. Yes, lucu lah. Afris Saputra. Hati-hati sama model tipu-tipu begini. Temen-temen ada yang tertipu cukup banyak. Tertipu? Oh, ini editan fotonya. Iya, masa zaman sekarang nggak bisa bedain sih foto-foto editan? Ya mungkin tergantung SDM sih ya guys ya. Mungkin jarang lihat sosial media, jarang lihat apa namanya perbedaan foto real, foto editan. Jadi yang dia tahu itu fotonya nyambung kepala sama badan, jadinya ya dianggap real gitu kan. Prajurit TNI harus siap mental dan fisik. Fisik guys, fisik ini orang Sunda pak ya. Serius masih ada yang ketipu foto. Ini kan apa gue bilang, ini ketahuan editan, masa masih ada yang ketipu gitu. Kita lihat komentarnya. Akibat pengen punya gebetan pria berseragam. Oh ya, saking bersemangatnya dia pengen punya pasangan berseragam, makanya apapun yang dikasih seragam diembat sama dia. Kayaknya dia sekasar itu editannya masih ada aja yang gak sadar. Padahal jelas banget editannya. Atau jangan-jangan nih Mimi ini pengen nyari komentar ini, makanya apa nama dia bikin narasi kalau misalnya ada yang ketipu padahal gak ada yang ketipu. Gue yakin sih ini kayaknya adminnya ini yang apa namanya ngehoax nih, nggak ada sebenarnya, yakin gue. Saya di zaman sekarang di abad di zaman sekarang lah kayaknya udah nggak zaman gitu orang nggak tahu hal seperti ini kan. Ya tetap waspada lagi sama penipuan guys, cari duit halal. Oke gitu dulu aja di video pertama kali tentang cari cerita di Instagram. Gua nggak tahu sih tadi apa ada apa enggak cerita yang berfaedah. Yang penting ini ikhtiar gue lah ya buat ngidupin konten. Oke, terima kasih gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.